Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini topik diskusi kita adalah tentang Suzuki Katana ya. Kebetulan unit ini sudah saya miliki selama 5 tahun. Jadi apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan nanti kita bahas. Mungkin ada di antara teman-teman yang pengen memiliki unit katana ya. Kenapa harus katana ya? Itu mungkin jadi pertanyaan. Kebetulan saya suka tipenya simple, kemudian modelnya nggak jadul-jadul amat. Yang paling penting itu harganya tidak terlalu menguras kantong, karena kebetulan kita ini orang biasa-biasa saja, bukan sultan ya. Satu lagi alasan saya memilih Suzuki Katana, mungkin perawatannya. Biaya perawatan mesinnya murah, seperempatnya bertabur. Jadi kalau kata kasarnya, selama ini kan mesinnya memakai mesin F10 ya, 1000 cc. Jadi selama masih ada angkot, kemudian Suzuki Forza, bisalah substitusi partnya itu jadi sama. Jadi nggak bakalan takut kalau seandainya partnya itu langka. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya ya, kenapa harus Suzuki Katana? Di dalamnya itu kan nggak enak. Kalau berbicara mengenai kenyamanan, kalau menurut saya pribadi sih itu tergantung orangnya. Kalau kita naik sepeda motor juga, ya kalau hujan nggak nyaman pasti. Gitu juga. Yang saya pikirkan, tubuh manusia itu kan bisa beradaptasi. Seandainya kita naik mobil, katanya mobil katanya itu goyangannya nggak enak gitu. Sampai-sampai ada yang ngomong, kalau kita bawa orang yang lagi hamil bisa lahir di tengah jalan. Tapi bagi saya sih itu sah-sah aja pendapat orang kan. Bagi saya ya nyaman-nyaman saja lah, karena kan tubuh kita bisa menyesuaikan. Kebetulan nggak ada masalah sampai sekarang. Malah rasanya itu kayak ada rasa yang gimana gitu ketika kita di atas mobil Katana. Dan apalagi ini mobil kan salah satu mobil yang sering dipakai oleh orang-orang untuk off-road. Apalagi gayanya juga nggak jadul-jadul amat. Perasaan saya di atasnya ya gitulah, agak-agak ganteng rasanya. Jadi nambah gantengnya itu sekitar 50%. Kalau berbicara mengenai harga, Suzuki Katana ini kadang harganya bisa juga membuat hati sakit, dan kadang juga harganya juga nggak masuk akal gitu. Kebetulan kemarin itu saya buka-buka marketplace, kita bisa lihat harganya itu nggak masuk akal. Untuk ukuran mobil tua tahun 2005 dihargakan sebesar 145 juta. Tapi ini tergantung selera masing-masing sih. Ada juga harga yang menyakitkan hati, seharga motor NMAX second di kisaran harga 23 juta. Kalau NMAX second itu 22an. Jadi semuanya sih tergantung kondisi mobilnya sih. Jadi buat kalian yang pengen memilih Suzuki Katana, ada tips yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan unitnya itu bagus dengan memeriksa yang pertama sekali talang air. Karena biasanya Suzuki Katana ini paling rentan talang airnya itu mengalami korosi. Yang paling mudah dengan melihat
bahwa ada sedikit lubang-lubang di bawah talang air itu. Kalau masih ada berarti bisa dipastikan kondisinya masih orisinal, belum banyak dempulan daerah situ. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kolong. Lihat apakah banyak bekas lasan atau tidak. Kalau masih bagus, maka yang paling bagus itu tidak banyak bekas lasan. Bisa dipastikan unitnya dirawat dengan baik. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan sasis-sasisnya, apakah ada yang bengkok atau tidak. Biasanya kalau sasis bengkok, jalannya mobil Katana ini juga agak-agak miring gitu, karena mungkin bekas kecelakaan atau yang lain. Jadi sebenarnya harus benar-benar teliti. Jadi sekedar sharing saja, mengapa bodi begitu penting ketika kita akan memilih atau membeli satu unit mobil, karena perbaikan bodi itu bisa memakan biaya yang sangat besar. Kemarin ada temen nih, unit Katananya itu sudah berasap gitu, jadi kalau kata bengkel sudah makan oli, jadi harus turun mesin. Tahu nggak biayanya berapa? Biayanya cuma kena sekitar 1.250.000. Itu sudah semuanya, sudah dengan mengganti partnya dengan part yang asli. Kebetulan tidak terlalu parah. Dengan biaya 1.250.000 itu mobil sudah bisa dipakai kembali. Tapi kalau di body, kemarin ada yang teman dalam satu komunitas Jimmy juga itu mengecatkan, kemudian menempel bodi-bodi yang berkarat itu dipotong, dibuang. Itu biayanya hampir kena sekitar 5 juta. Itu belum lagi risiko mungkin ada karat yang tidak dibersihkan, yang tidak bersih, mungkin bisa ngulah lagi setahun 2 tahun. Mungkin catnya akan ngelontok kata orang Jawa, atau apalah gitu, akan mengelupas. Jadi kata teman itu lebih bagus mesin yang rusak ketimbang bodi. Kalau bodi biaya perawatannya sangat mahal, sedangkan kalau mesin cukup diganti. Kalau ada rezeki dengan part yang asli, maka insya Allah mesin kembali mudah kembali. Jadi buat teman-teman yang akan memilih kendaraan, terutama Suzuki Katana, harap diperhatikan bodi. Logikanya saja, kalau bodinya bagus berarti sang pemilik lama itu merawatnya dengan baik. Yang pasti kalau bodinya bagus, mesin juga pasti dirawatnya. Tips yang keempat, perhatikan nomor rangka sesuai dengan yang di STNK, karena banyak mobil-mobil yang bodong. Jangan sampai teman-teman sekalian ketika di jalan menjumpai kendala. Ketika diperiksa surat-suratnya, jadi berurusan dengan Pak Polisi. Oke, mungkin itu saja sedikit tips dari saya. Mungkin untuk kedepannya kita akan membahas tentang part-part tambahan yang bisa membuat Suzuki Katana kita menjadi lebih kece dan keren. Saksikan terus channel Ahyar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.